Sebelumnya di Battletoad The Heaven, hingga hari ini pertarungan akbar yang disajikan antara para tetua halaman dalam melawan kelompok yang berasal dari halaman luar atau biasa disebut berasal dari kota Black Carnal. Kaisar Obat pemimpin pasukannya untuk merebut api surgawi yang terkandung pada si naga. Begitupun Xiaoyan juga tak mau kalah. Ia bertarung mati-matian melawan Fan Lao sekaligus pemimpin sekti darah. Pertarungan begitu sengit sebab Xiaoyan dibantu oleh 3 teman lainnya. Meskipun 3 teman itu pantang-panting menghadapi Fan Lao. Nah, di sela-sela itu rupanya Xiaoyan berhasil menerobos. Alhasil Fan Lao bukan lagi tandingannya. Benar sekali, Fan Lao kocar-kacir setelah mendapatkan serangan dari Xiaoyan. Hal itu disaksikan langsung oleh semua orang yang ada di sini. Sudah dipastikan Xiaoyan salah satu pemuda yang begitu menakutkan. Bahkan sekelas Fan Lao saja dibikin tak berkutik. Nah, ketika ingin memberikan sebuah pelajaran terhadap Fan Lao karena telah berani berbuat onar hingga sejauh ini, Xiaoyan berencana untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh. Sayangnya ketika Xiaoyan benar-benar ingin melepaskan serangan, sang naga juga berhasil menghancurkan segel dan ia berusaha untuk keluar. Nah, jadi di episode ini sangatlah amat menarik, di mana sang naga akan menjadi rebutan antara Kaisar Obat melawan para tetua. Mampukah Xiaoyan mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan inti api dari sang naga? Jawabannya ada di video kali ini. Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Para tetua hanya bisa menyaksikan sang naga yang mulai mengamuk untuk keluar. Sebagian orang juga menyangka bahwa naga sudah berevolusi mendekati seperti tubuh aslinya. Wow, 那畜生要冲破封印，这就是地狱的异火。 Begitupun dengan Kaisar Obat, ia tahu bahwa sang naga sudah membentuk kesadarannya, alias menuju puncak akhir sang naga. Maka dengan itu, inti api atau Falun Heart Flame akan semakin sempurna. Selagi ada asa untuk memperjuangkan puncak pagoda ini, Tetua Agung Suqian memerintahkan para tetua lainnya untuk membentuk formasi arai. Ya, mereka melupakan sejenak pertarungan melawan para kelompok Kaisar Obat. Sebab naga ini adalah prioritas utama. Jika dibiarkan, maka kalian tahulah akibatnya, yakni sebuah kehancuran. Sedangkan Kaisar Obat menarik pedangnya, menandakan bahwa ia akan menyaksikan dan menunggu momen pas untuk merebut inti api tersebut. Ya, sangat licik memang. Di sela-sela itu datanglah tetua Ban menyarankan kepada Kaisar Obat bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menyerang para tetua halaman dalam, di mana menurutnya mereka sedang disibukkan dengan tugas penjagaan sang naga. Namun Kaisar Obat mencoba menenangkan beberapa orang darinya untuk tetap sabar, sebab ia sudah banyak makan garam masalah pertempuran, di mana Kaisar Obat hanya tinggal menunggu waktu saja. Maka dengan itu kedua belah pihak sama-sama akan kalah, yakni para tetua dan sang naga. Nah, dengan itu maka sambil tutup mata pun Kaisar Obat dapat mengambil inti apinya. Sebab tujuan utama Kaisar Obat adalah inti api, bukan bermusuhan dengan orang-orang Jianan. Ya, yang barusan hanya karena situasi saja mendesak, ia bersetegang dengan para tetua coy. Selain itu ada alasan lain, yakni mereka sebenarnya takut jika terus bertarung melawan para tetua. Karena Kaisar Obat yakin orang terkuat halaman dalam bersembunyi tak jauh dari tempat ini. Di sela-sela obrolan mereka itu, Fan Lao datang dengan mengalami luka pada tubuhnya. Fan Lao mengadu kepada Kaisar, ya kan, dengan mengatakan ada beberapa banyak teknik yang dimiliki oleh Xiaoyan. Mendengar itu, Kaisar Obat berharap kelak ia dapat berhadapan langsung dengan Xiaoyan lalu mengalahkannya. Kaisar Obat nantinya akan merebut inti api pada diri Xiaoyan. Sementara Xiaoyan, ia mengetahui niat jahat Kaisar Obat dan lainnya. Apalagi setelah Fan Lao mengadu kepada mereka, ya kan. Tentu amarah Xiaoyan tak dapat terkontrol lagi. Ia ingin sesegera menyerang mereka semua. Namun ada Yao Lao yang mencoba menenangkan, jika Xiaoyan bertindak begitu cepat,
takutnya akan membahayakan diri sendiri. Sebab di sekeliling Van Lau terdapat orang-orang kuat. Maka dari itu Yao Lao mengingatkan agar Xiaoyan jangan sesekali berhadapan secara langsung dengan Kaisar Obat. Kecuali dengan satu syarat, Xiaoyan sudah berada di tingkat Du Huang. Hanya ada satu cara agar Xiaoyan dengan cepat mencapai ranah itu, yakni dengan bantuan inti api surgawi yang bernama Fallen Heart Flame. Kembali ke tengah pagoda, para tetua berjuang keras mempertahankan tempat ini agar sang naga dapat dijinakkan kembali. Sepertinya usaha para tetua akan semakin berat melihat Kaisar Obat sangat menantikan di mana momen yang pas untuk mengambil inti api surgawi. Sambil berharap si Kaisar Obat dapat menerobos ke ranah yang lebih tinggi lagi nantinya, yakni dari Du Huang ke Dozung. Pada akhirnya usaha para tetua selama ini seketika sirna setelah sang naga berhasil menghancurkan segel-segel cinta, dan terjadilah seketika naga keluar. Targetnya langsung mengarah kepada mereka yang memiliki inti api pada tubuh, yakni Kaisar Obat dan Xiaoyan. 锐气炼骨，竟然会是异火榜排第14。这畜生竟然将主意打倒。 Hal ini sangat riskan bagi mereka berdua. Seakan-akan sang naga tahu bahwa kedua orang itu menginginkan inti pada dalam dirinya. Benar sekali, yang tadinya menjadi pemburu setelah sang naga bebas, mereka menjadi target mangsa sang naga. Hal ini membuat kekhawatiran di diri Xiaoyan, sehingga ia menanyakan kepada gurunya itu tentang rencana ke depannya. Yao Lao menyarankan agar Xiaoyan untuk sesaat mengendurkan dulu hasrat dan keinginannya, sebab jika dipaksakan takutnya akan berdampak buruk kepada Xiaoyan sendiri. Lantaran sang naga ini diyakini kekuatan sedang di top performance. Sementara Han Feng alias Kaisar Obat, ia meminta kepada anggotanya untuk tidak panik. Dengan anggota saat ini sekiranya mampulah menahan serangan sang naga, ya kan? Sebaliknya Van Lau malah ciut duluan. Ia memilih untuk keluar dari keanggotaan Kaisar Obat, sebab ia tahu dirinya saat ini sedang terluka akibat sebelumnya melangsungkan pertarungan melawan Xiaoyan, ya kan? Atas apa yang dipilih Van Lau membuat Kaisar Obat murka kepada Van Lau. Pada akhirnya sang naga menyerang ke arah Kaisar Obat. Kaisar Obat dengan anggota lainnya yang masih setia dengannya berjuang bersama-sama untuk mengalahkan sang naga. 你要黄这句话，我们和这畜生拼了！对，和这畜生拼了！若是今日能助我收复这异火，诸位来时提的丹药条件，我说。那畜生的能量太强，这样僵持下去，我们这些人可承受。 Sedangkan para tetua setelah tahu targetnya adalah Kaisar Obat, ia memilih untuk sejenak bersantai selagi memulihkan Duji yang sempat terkuras, ya kan? Sambil melihat situasi di atas, para tetua harus tetap waspada, sebab inti api surgawi alias Fallen Heart Flame tidak boleh jatuh ke tangan Kaisar Obat. Sang naga sempat mendapatkan serangan dari Kaisar Obat sehingga ia sempat terjatuh. Kaisar Obat sempat mengira bahwa sang naga sudah kalah. Kenyataannya sang naga bangkit kembali dengan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Di sini Kaisar Obat berusaha kembali untuk menyerang dengan teknik bersamaan. Setelah cukup lama bertarung dan tak ada perubahan, kini para anggota lainnya sangat terpaksa meninggalkan Han Feng sendirian. Sebab menurut mereka sang naga ini terlalu kuat untuk dikalahkan. Alhasil kini hanya Kaisar Obat seorang diri. Tidak ada jalan lain lagi selain menggunakan sebuah pil cair kabut dingin yang dipercaya dapat mengalahkan sang naga. Benar di mana sang naga seperti terjebak di tengah dinginnya suasana. Perlahan api panas di diri naga mulai mengikis, menandakan teknik ini sangat efisien. Sampai sini kekhawatiran Xiaoyan semakin terlihat jelas. Apakah inti api surgawi akan jatuh ke tangan Kaisar Obat? Tenang, sekali lagi tenang. Yao Lao sangat yakin bahwa sang naga masih belum habis. Ia selalu memiliki kekuatan yang tak terduga. Sementara itu Kaisar Obat sepertinya ia akan benar-benar menghabisi sang naga ini dengan teknik pemungkasnya.
不管你是否具备灵智，依然逃不了被一件最具毁灭性的力量，想要将之收服。 Bukannya berhasil, serangan itu malah menjadi bumerang bagi Kaisar Obat, di mana sang naga sangat marah, sehingga Kaisar Obat tak bisa menghindari lagi dari pusaran panasnya lahar dari sang naga. Kemudian terjadilah. Setelah sang naga dapat menjatuhkan Kaisar Obat, kini target keduanya ialah Xiaoyan. 小叶，快走，那畜生盯上你了。 Di sini Yao Lao meminta agar Xiaoyan sesegera pergi menghindar dari amukan sang naga ini. Pada akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sampai sini Xiaoyan sudah dapat merasakan bahwa kekuatan sang naga tidak memiliki batasan. Jika terus-terusan seperti ini takutnya akan membuat diri sekarat, ya kan? Maka dengan itu Xiaoyan harus mencari cara agar dapat keluar dari permainan sang naga. Amukan sang naga tak berakhir sampai di sini. Serangan ini 2 kali lebih hebat dari serangan terhadap Kaisar Obat sebelumnya, coy. Jika begini terus akan menghancurkan pagoda ini, ya kan? Sedangkan Yao Lao di sela-sela itu ia mencoba menenangkan Xiaoyan bahwa sang naga ini hanyalah wujud luar dari Fallen Halfland. Ia menyarankan agar Xiaoyan menemukan titik keberadaan intinya itu. Nah, jika sudah tahu maka akan dapat menyerang lalu melukai sang naga. Pada akhirnya Xiaoyan balik menyerang. Melihat Xiaoyan seperti itu, tentulah semua orang terkejut. Xiaoyan dianggap terlalu nekat. Tapi lihatlah, Xiaoyan dapat mengalahkan sang naga menggunakan serangan terepiknya. 定是躲藏在这具旁。愚蠢的小子，找死罢了！准备救援，完美的一次袭击，他该谢谢。 Nah, dengan begini Yao Lao menyuruh Xiaoyan untuk menunggu beberapa saat selagi sang naga berada di tahap terlemahnya. Setelah itu terjadi, Xiaoyan langsung berangkat untuk mengambilnya. Sayangnya, Kaisar Obat dan anggota lainnya juga berniat untuk merebut. Di mana Kaisar Obat berjanji jika mereka membantunya lagi akan mendapatkan hadiah darinya. Ya, anggota lainnya ditugaskan untuk menjaga para tetua. Sedangkan Xiaoyan akibat melangsungkan pertarungan begitu sengit melawan naga, ia mengalami masalah pada jantungnya. Sementara Kaisar Obat sudah bersiap untuk merebut kesempatan emas yang diciptakan oleh Xiaoyan sebelumnya. Sepertinya akan ada pertarungan yang begitu menarik, yakni mantan murid Yao Lao Kaisar Obat dan murid aktif Yao Lao Xiaoyan. Dan film pun bersambung.